Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2130201009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Tema video tentang isu lingkungan dengan mengangkat materi dari bencana alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Getaran ini disebabkan oleh gerakan di lapisan terluar bumi, sedangkan menurut USGS, Lembaga Geologi Amerika Serikat menjelaskan, gempa bumi adalah ketika dua lempeng bumi tiba-tiba bergeser. Permukaan tempat kedua lempeng bergeser disebut bidang patahan atau patahan. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak atau lempeng bumi tersebut. Lokasi di bawah permukaan bumi tempat gempa bumi dimulai disebut hipocenter, sedangkan lokasi tempat di atas gempa bumi disebut epicentrum. Gempa bumi dapat disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi dan letusan gunung api. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Alat mengukur guncangan gempa bumi adalah seismometer, sedangkan satuan dari guncangan gempa disebut skala Richter. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa vulkanik. Jenis gempa bumi vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa vulkanik terjadi karena getaran dari dalam bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Biasanya gunung berapi ini merupakan aktif. Contoh gunung berapi adalah Gunung Bromo, Gunung Una-Una, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Yang kedua, gempa tektonik. Jika gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, maka lain halnya dengan gempa tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya geseran lapisan kulit bumi karena lepasnya energi di zona penunjaman. Geseran lapisan bumi ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Contoh gempa tektonik yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa Pangandaran 2006. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban. Jenis gempa ini disebabkan oleh runtuhan, misalnya tanah longsor, gua yang runtuh, batuan gunung yang runtuh, dan lain-lainnya. Yang B, jenis gempa berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, gempa bumi dalam. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman yang pertama ini dikategorikan sebagai gempa bumi dalam. Pusat gempa atau hipocentrum ini diperkirakan mencapai lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau berada di dalam kerak bumi. Pada umumnya, jenis gempa bumi ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Kategori gempa bumi menengah memiliki hipocentrum antara 60 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah umumnya menimbulkan kerusakan ringan. Jenis gempa bumi ini menimbulkan getaran yang dapat dirasakan manusia. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal berada di kedalaman kurang dari 30 km dari permukaan bumi. Jenis gempa ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar karena dekat dengan permukaan bumi. Dampak gempa bumi, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, bangunan hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak dan jalan menjadi putus, menimbulkan rusaknya tanggul hingga terjadi banjir, dan dapat menimbulkan tsunami jika gempa terjadi di laut dengan kekuatan yang dahsyat. Dampak terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, menimbulkan kemiskinan karena hilangnya rumah dan harta benda. Yang kedua, dapat menimbulkan kelaparan karena manusia sulit mencari makanan. Dan yang ketiga, gempa skala besar dan menimbulkan tsunami dapat menyebabkan kelumpuhan sistem ekonomi sosial. Istilah-istilah lain dalam gempa bumi. Yang pertama, forest shocks adalah
gempa bumi yang mendahului gempa bumi yang lebih besar di lokasi yang sama, namun suatu gempa bumi tidak dapat diidentifikasi sebagai pendahuluan atau foreshocks sampai setelah gempa bumi yang lebih besar di daerah yang sama terjadi. Yang kedua, main shocks. Gempa utama yaitu sebuah gempa yang sering dilaporkan ketika terjadinya. Yang ketiga, aftershocks atau gempa susulan adalah gempa bumi yang lebih kecil yang terjadi di area yang sama. Biasanya gempa ini terjadi setelah adanya gempa utama atau main shock dengan skala lebih dari 6 skala Richter. Gempa susulan disebabkan oleh adanya jarak kurang lebih 1 hingga 2 patahan, kemudian gempa susulan menyesuaikan dengan bagian patahan yang tergelincir saat gempa utama terjadi. Yang keempat, earthquake swarm. Earthquake swarm atau gempa bumi swarm adalah gempa yang terjadi di suatu lokasi dengan banyak hitungan gempa. Jenis gempa ini sering dikaitkan dengan aktivitas vulkanisme. Yang kelima, primary and secondary quake. Gempa primer adalah gempa yang terjadi terlebih dahulu karena getaran gempa ini memiliki kecepatan rambat paling besar, sedangkan gempa sekunder adalah memiliki kecepatan getaran yang lebih rendah. Cara menghadapi gempa bumi. Yang pertama, jika berada di dalam rumah. Jika berada di dalam rumah saat terjadi gempa, maka kamu dapat berlindung di bawah meja yang kuat atau di bawah tempat tidur. Lindungi kepalamu dengan bantal atau benda lainnya. Kamu harus menjauh dari rak buku, lemari, kaca jendela, langit-langit rumah yang rapuh, dan benda-benda menggantung lainnya. Yang kedua, jika berada di luar ruangan, maka jauhilah bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi dan sebagainya. Jauhi kaca jendela yang material berbahan kaca lainnya. Lari ke tempat lapang yang terbuka. Yang ketiga, jika sedang mengendarai kendaraan, hentikan kendaraanmu ketika terjadi gempa. Jauhi tempat seperti jembatan, baik di bawah jembatan maupun di atas jembatan. Yang keempat, jika berada di dalam lift. Sebagai pencegahan ketika gempa terjadi gedung bertingkat, jangan gunakan lift untuk turun ke lantai dasar. Lebih baik menggunakan tangga. Jika kamu merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah dan mencari perlindungan. Yang kelima, jika sedang berada di dalam kereta api. Ketika gempa terjadi saat kamu di dalam kereta api, maka kamu harus berpegangan dengan erat pada tiang yang ada. Ikuti arahan dari petugas kereta untuk menyelamatkan diri. Berusahalah untuk tidak panik. Berikut adalah beberapa dalil tentang gempa bumi. Yang pertama, Quran Surah Al-Ahzab ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Artinya, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Yang kedua, Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.